SMA Negeri 4 Kepahyang. Di sini saya akan melanjutkan yaitu program training untuk pro technician. Di sini saya akan membongkar dan mengukur mesin K3FE. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan melepas cover head cylinder. Oke, setelah semua baut sudah terlepas, kita angkat cover head cylinder. Untuk selanjutnya, kita melepas bagian cover timing. Kita lepas terlebih dahulu untuk pulinya. Oke, kita lepas bagian pulinya. Selanjutnya, untuk melepas bagian cover timing. Oke, untuk melepas cover timing kita harus hati-hati. Kita gunakan palu karet agar dari bodi dari cover tidak rusak. Oke, untuk selanjutnya kita lepas gear
Kemudian tensionernya kita lepas terlebih dahulu. Di sini kita harus hati-hati karena di sini ada pegas. Kemudian kita tarik perlahan. Selanjutnya kita lepas tensionernya. Untuk pelepasan tensioner kita harus perhatikan di sini, kita harus hati-hati karena di sini kalau sampai jatuh tensionernya akan mudah patah atau pecah. Oke, setelah itu kita lepas untuk rantai timingnya. Setelah itu kita lepas bagian dari crankshaft, camshaft, maaf. Kita lepas camshaftnya. Untuk selanjutnya di sini kita akan membongkar atau melepas dari head cylinder. Di sini menggunakan kunci yang SST-nya, ya, ini. Untuk melepasnya kita perhatikan yaitu langkahnya, yaitu harus menyilang.
Oke, kita lepas untuk bagian silinder headnya. Kita gunakan palu karet. Kemudian kita angkat. Nah, di sini kita akan mengukur diameter dalam silinder, yaitu diameter silinder nomor 1. Kemudian kita akan juga mengukur diameter dari pistonnya. Sehingga kita harus melepas piston silinder nomor 1. Oke, setelah bagian crankshaftnya kita lepas, kita dorong menggunakan tangkai palu yang dari kayu, sehingga permukaan dari stang piston tidak lecet atau tidak rusak. Dan kita dorong ke atas. Oke, setelah itu kita ambil piston, kemudian kita di sini kita akan melaksanakan pengukuran. Nah, untuk pengukuran yang pertama, kita akan mengukur bagian diameter dalam blok silinder. Ya. Oke. Di sini kita siapkan alatnya. Ada alat ukur yaitu jangka sorong, kemudian mikrometer. Ini yang sudah terpasang di sini. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk pengukuran diameter silinder, kita ukur dulu bagian yang kasar menggunakan jangka sorong. Oke, hasil pengukuran diameter kasarnya yaitu 71,76. Maka kita tulis terlebih dahulu. Diameter kasarnya adalah 71,76. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengukur menggunakan mikrometer. Oke, kita kalibrasi dulu untuk mikrometernya, kita pasang terlebih dahulu.
Oke, selanjutnya kita pasang untuk dial indikatornya jarum kecil pada angka 1. Kemudian kita kunci. Oke. Nah, setelah itu saya akan mengkalibrasi yaitu mikrometer. Kita harus kalibrasi dulu hingga posisinya pada posisi 0. Oke, sudah. Setelah dikalibrasi, hasil untuk pengukuran diameter kasar untuk silinder tadi kita dapatkan yaitu 71,76 mili, sehingga untuk di mikrometer kita posisikan di angka 71,76. Oke, kemudian kita pasang silinder bore gauge-nya pada mikrometer. Kemudian angka kita nolkan. Oke, sudah posisi 0, kita ukur pada silinder. Nah, untuk pengukuran pada silinder ini ada posisi X dan posisi Y. Kemudian ada posisi titiknya yaitu 1, 2, dan 3. Yaitu yang pertama 1 itu posisi atas, yang kedua di tengah, yang ketiga posisi di bawah. Untuk X dan Y-nya itu adalah persilangan dari arah depan engine kemudian menyilang. Nah, ini kita anggap untuk posisi yang X. X1-nya. Oke. Di sini didapatkan yaitu 0,25, artinya ada 25 strip. Oke, kita tulis terlebih dahulu. 0,25. Kemudian untuk di posisi 2 itu ada 24 strip atau 0,24. Kemudian ke bawah lagi, yang paling bawah ini sama, ada 24 strip, artinya 0,24 mili. Kemudian kita tulis hasilnya untuk yang X, pengukuran yang X. Di sini tadi dapat 0,24. Di sini juga untuk yang ketiganya 0,24. Nah, kita lanjutkan ke posisi yang Y. Untuk posisi Y, di sini pada jarum ini didapatkan hasil yaitu 25 strip atau 0,025. Kemudian di tengah 24 strip, artinya 0,24. Kemudian yang ke bawah 24 strip juga, berarti 0,24 mm. Oke, kita tulis hasilnya di sini. Untuk yang Y pertama tadi 0,25. Kemudian untuk yang Y kedua 0,24. Yang Y ketiga yaitu 0,24 juga. Nah, sehingga di sini kita tinggal menentukan ketirusan dan
keovalan, ya. Jadi untuk menentukan tirus itu dilihat dari perhitungan dari total X 1, 2, 3 itu dilihat dari nilai tertinggi dikurang nilai terkecil sehingga ditemukan hasil tirus. Di sini adalah 0,25 dikurang 0,24 dapatkan hasil 0,01. Untuk yang Y sama 0,01. Nah, untuk yang keovalan nilai terbesar di sini kita kurangkan dari antara X dan Y. Nah, sini X dan Y sama-sama 0,25, artinya didapat hasil 0,00. Kemudian yang kedua sama-sama 0,24 dapatkan hasil 0,00. Kemudian yang di sini kita kurangkan juga dapat hasil 0,00. Nah, untuk hasil akhir dari perhitungan diameter silinder yaitu diameter kasar ditambah dengan sumbu X atau Y yang paling besar. Jadi di sini kita tulis diameter kasarnya adalah 71,76. Kita tambah dengan sumbu X atau Y yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar adalah 0,25. Ditemukan hasil 72,01 mm. Nah, untuk standar dari diameter blok silinder yaitu 72,05 sampai 72,10 sehingga di sini dapatkan 72,01 sehingga ini masih oke. Tidak perlu dilakukan oversize, tetapi kita perlu untuk pembersihan bagian dinding dari blok silinder. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur diameter piston. Nah, untuk mengukur diameter piston kita gunakan alat yaitu mikrometer. Ya. Untuk pengukuran diameter piston ini posisinya 0,9 mm dari titik bawah piston. Oke, hasilnya (71,97). Nah, untuk standar pengukuran diameter piston yaitu 71,95 sampai 71,97. Sedangkan di sini ditemukan hasil yaitu 71,97. Jadi piston ini masih oke. Untuk yang selanjutnya kita membandingkan atau mengukur celah piston. Celah piston artinya diameter silinder dikurang diameter piston. Dari hasil pengukuran tadi kita temukan untuk diameter silinder adalah 72,01 dikurang diameter piston 71,97 sehingga didapatkan hasil 0,04. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan standar dari celah piston. Untuk standar celah piston itu sendiri adalah 0,03 sampai 0,05. Jadi untuk hasil pengukuran di engine ini atau di mesin ini didapatkan hasil 0,04 dengan kesimpulan masih oke.
Oke, setelah pengukuran selesai, kemudian kita merakit kembali komponen dari engine yang sudah kita bongkar tadi. Yang pertama kita akan memasang yaitu piston ke blok silinder. Nah, untuk pemasangan piston di sini kita perhatikan untuk posisi ringnya. Ya, di sini ring 1 dengan ring 2 ini harus posisinya menyilang atau berlawanan, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya bocor kompresi. Nah, ini posisinya, ini di 1, yang ini di 1. Kemudian kita gunakan alat untuk mengepres ring piston, sehingga dalam pemasangannya akan lebih mudah. Oke, setelah presisi kita masukkan ke dalam blok silinder. Sebelum kita pasang, kita kasih pelumasan terlebih dahulu. Pada dinding atau inner liner dari silinder. Oke, kemudian kita pasang piston. Di sini kita harus lihat posisi dari katupnya, jangan sampai terbalik. Untuk posisi depan belakangnya di sini ada tanda titiknya di bagian piston. Untuk yang ada titiknya itu menghadap ke depan atau bagian depan. Oke, kemudian kita masukkan. Setelah masuk, kita pukul dengan tangkai kayu. Oke, untuk selanjutnya kita pasang baut untuk connecting rodnya. Oke, untuk pengencangan baut bagian connecting rod kita menggunakan kunci momen, yaitu untuk momen kekencangannya adalah 1,9. Oke, di sini kita sesuaikan angkanya atau momennya, yaitu 1,9 kilo. Kemudian kita kencangkan.
piston terpasang, untuk yang selanjutnya kita akan memasang bagian blok silinder, kepala silinder atau silinder headnya. Oke, selanjutnya kita akan mengencangkan untuk baut kepala silinder.
Di sini kita akan menggunakan kunci momen agar kekencangan bautnya merata. Untuk standar pengencangan baut kepala silinder yaitu 3,20 kg. Oke, kita set dulu di kunci momennya. Oke, kemudian kita kencangkan. Untuk pengencangan baut kepala silinder kita lakukan dengan cara menyilang agar tidak terjadi kebengkokan atau melengkung bagian blok silinder. Oke, setelah semuanya terpasang atau bautnya sudah kencang semua sesuai dengan standarnya, untuk selanjutnya kita akan memasang bagian dari camshaft. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita akan memasang untuk bagian camshaft untuk yang egg house manifold. Kemudian camshaft yang bagian intake manifold. Untuk pemasangan ini ada kode untuk yang in dan yang X, itu ada kode I-nya, ada kode E-nya, sehingga tidak akan mungkin kita terbalik, dan ada angkanya untuk X1, X2, X3 dan seterusnya.
Oke, di sini ada kode I2, E2. E itu adalah untuk bagian yang egg house. Dan kemudian di sini ada tanda panah, artinya posisinya harus arah ke depan. Nah, seperti ini. Ini E itu menandakan kode dari egg house. Kemudian dilihat panahnya ke arah depan. Kemudian yang di sini adalah ada I2, artinya yaitu intake manifold atau saluran masuk. Kemudian tanda panahnya kita arahkan ke depan. Begitu juga untuk yang ketiga, 4, dan 5. Oke, setelah untuk can subnya terpasang, kita momen dulu, yaitu momennya adalah 1,9 kilo.
Oke, untuk selanjutnya yaitu pemasangan bagian timing atau timing bagian rantai timing ya, karena waktu kita juga yang dibatasi. Jadi untuk pemasangan, pembongkaran, kemudian pengukuran, kemudian penyetelan, kemudian perakitan kembali, saya rasa cukup sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Salam We Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.